Malam ini di ruang podcast, sebuah konten cerita horor dari kisah nyata yang kembali gue ceritakan. Di podcast malam ini, gue bakal bacain cerita yang dikirim dari teman-teman dengan judul Pocong Pesugihan. Mungkin kalian sesekali dengar kata pesugihan ya, dan kayaknya udah gak asing lagi. Pesugihan dalam kehidupan nyata itu ternyata benar adanya. Untuk memperjelas ceritanya, gue coba menjadi diri sendiri dalam cerita ini. Belum lama kisah ini terjadi. Saat itu, gue sedang ikut bekerja sama teman bokap. Jadi dia punya restoran yang cukup besar dan terbilang banyak pengunjungnya. Ada 11 orang kurang lebih karyawan di sini. Dari mulai koki, kasir, pelayan, dan office boy. Di restoran ini gue bekerja sebagai pelayan. Sebenarnya lumayan mengasihkan sih kerja di sini. Selain gaji yang menurut gue cukup, peraturan kerja di sini juga nggak terlalu ketat banget gitu dibanding kerjaan gue sebelum-sebelumnya. Restoran ini terbilang ramai sekali dikunjungi oleh pembeli, apalagi saat jam makan siang, dan letaknya juga cukup strategis dekat dengan alun-alun kota. Mereka, para pembeli bukan saja dari kalangan orang tua, bahkan anak-anak remaja juga kerap sekali makan di restoran ini. Sebut saja Pak Wendra, pemilik restoran ini. Apalagi kalau sudah tiba malam minggu atau hari-hari libur ya. Restoran Pak Wendra ini penuh banget sama pembeli. Bahkan sampai ada yang rela mengantri. Padahal di sekitar restoran ini juga ada beberapa restoran ternama. Tapi menurut gue restoran ini yang selalu penuh dikunjungi oleh pembeli. Padahal restoran ini belum berdiri lama, terhitung masih bulanan. Dan peristiwa aneh di restoran ini mulai gue alami saat gue yang lagi iseng foto buat gue update di media sosial. Tiba-tiba gue dikejutin dengan hasil foto yang menangkap sebuah gambar sesuatu yang aneh, berwarna putih, yang lebih mirip menyerupai wujud pocong. Terlihat sedang memangku salah satu pembeli di restoran. Kaget dengan foto tersebut, gue cerita sama Reni, teman gue yang juga bekerja di restoran ini. Dia sebagai kasir. Dan ternyata bukan cuma gue aja yang punya foto seperti itu. Reni juga nunjukin foto yang sama setelah gue cerita. Foto tersebut sama dengan hasil foto yang gue punya. Terlihat sosok pocong yang sedang memangku pembeli. Ya tidak terlalu jelas memang, tapi itu sangat ganjil banget menurut gue dengan sebuah foto yang harusnya mengikuti objek yang difoto. Saat itu gue sama Reni gak punya prasangka apapun. Mungkin ya cuma gak sengaja aja foto kita menangkap sosok tersebut. Sekitar pukul 11 malam kita menutup restoran karena sudah tidak ada pengunjung yang datang. Sebelum menutup restoran, gue masih kepikiran sama foto dengan sosok pocong tadi sore. Ya jadi suges aja dengan tempat ini. Gue dan Reni pulang bersama karena kita salah satu pendatang di kota ini, jadi kita disediakan kamar di rumahnya Pak Wendra, pemilik restoran ini. Sesampainya di rumah, gue pengen banget sih cerita foto tadi sore sama Pak Wen. Cuma gue gak lihat Pak Wendra, kayaknya dia udah tidur, karena udah larut malam juga. Tapi sampai ruang tengah dekat dengan gudang, gue ngedenger sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar lirih sekali, terdengar seperti suara Pak Wendra. Gue yang penasaran coba mendekat. Gue ngedengar kata-kata yang diulang-ulang menyerupai pembacaan sebuah mantra. Tiba-tiba terasa sekali di punduk hembusan angin yang bikin merinding. Entah dari mana asal angin tersebut. Dan gue ngedengar suara yang terjatuh berbarengan dengan suara Pak Wendra yang semakin keras. Gue mengintip dari celah pintu yang terbuka. Astaga. Gue ngelihat Pak Wendra yang sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai pocong. Pengen sekali gue teriak dengan pemandangan menyeramkan seperti itu. Tapi gak bisa.
Tak kalah herannya saat gue lihat uang tunai yang keluar perlahan dari sosok pocong tersebut. Masih terbayang jelas sampai sekarang ketika sosok pocong tersebut menatap ke arah gue. Muka yang hancur menyeramkan, penuh darah dan belatung yang keluar di berbagai wajah. Perlahan gue bisa gerakin kedua kaki untuk melangkah. Sambil tergoyah-goyah gue berjalan menuju kamar Reni. Dan ya gue ceritain apa yang barusan gue lihat. Reni sangat kaget dengan apa yang gue ceritain. Gue juga gak nyangka dengan Pak Wendra bisa melakukan pesugihan hanya karena ingin kekayaan. Padahal gue kira Pak Wendra adalah sosok yang religius. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang cinta kekayaan. Ternyata itu salah ketika apa yang gue lihat itu sangat nyata. Besoknya gue dan Reni bilang sama Pak Wendra mau keluar kerja dengan alasan ada kerjaan baru. Gue gak berani bilang sama Pak Wendra atau apapun itu atas apa yang gue lihat tadi malam. Reni juga sebaliknya. Gue rasa cukup gue dan Reni aja yang tahu masalah ini. Khawatir terjadi apa-apa sama gue dan Reni. Sampai akhirnya kita berhenti kerja dan pulang ke kampung halaman. Gue dan Reni emang masih satu kampung. Gue ajak Reni kerja di restoran karena waktu itu dia juga lagi cari-cari kerjaan. Dan beberapa bulan setelah gue berhenti kerja, gue dikagetin sama berita dari salah satu teman kerja gue di restoran Pak Wendra. Dia ngasih tahu ke gue kalau anak pertamanya yang masih duduk di bangku SMP meninggal entah karena apa. Disusul dengan kematian koki baru di restoran milik Pak Wendra yang sebab kematiannya juga entah karena apa. Saat ngedenger cerita itu, pengen sekali gue cerita tentang perilaku Pak Wendra yang pernah gue lihat. Tapi gue urungkan. Dalam pemikiran gue tidak menutup kemungkinan apa yang menyebabkan salah satu anak Pak Wendra dan karyawan barunya meninggal adalah karena sebuah resiko dari pesugihan. Gue banyak cari tahu tentang apa itu pesugihan semenjak kejadian menyeramkan itu. Jadi resiko dalam ritual pesugihan adalah dengan menumbalkan nyawa seseorang hanya untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja layaknya orang-orang bekerja pada umumnya. Dalam proses pesugihan adalah seperti bentuk kerjasama antara manusia dan jin, setan atau sebagainya dengan cara tersebut. Dan pesan podcast malam ini adalah bekerja sama dengan jin itu sudah pasti menjadi tanggung jawab mereka untuk melakukan tipu muslihat. Dalam kontrak ketika melakukan pesugihan tidak dituliskan beberapa nyawa yang diminta untuk dijadikan tumbal atau sesajen untuk mereka. Tapi bersiaplah. Mungkin awalnya lu hanya diminta memberikan satu nyawa. Dan itu bisa lu dapatkan dari orang lain. Tapi mungkin di waktu yang akan datang bisa jadi keluargamu yang harus dikorbankan untuk menjadikan tumbal. Semua kekayaan itu gak ada yang abadi. Intinya bekerja dan berdoa mintalah kepada Sang Pencipta. Gue rasa podcast malam ini cukup. Kembali lagi di podcast minggu berikutnya masih dengan kisah horor lainnya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke kita dan nanti kita akan membacain kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye.